Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari Al-Qur'an hadis terkait dengan tema hadis tentang takwa. Nah, hadis tentang takwa ini kita akan membahasnya menjadi beberapa segmen. Yang pertama adalah pengertian takwa. Kemudian kita juga akan membahas tentang dalil Al-Quran maupun hadis yang membahas tentang takwa. Kemudian yang ketiga kita akan membahas memahami hadis tentang takwa. Dan yang keempat kita akan membahas kesimpulan tentang hadis takwa. Untuk itu sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Semoga apa yang kita bahas hari ini menjadi mudah dan akhirnya kita bisa memahami serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, sebelum membahas hadis tentang takwa, para hanya akan tanya, apa takwa itu? Tahukah kalian apa itu takwa? Iya, betul. Takwa adalah melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Nah, perintah Allah itu sangat luas, bisa perintah yang bersifat wajib, perintah yang bersifat sunnah, ataupun anjuran yang lain. Nah, semua itu jika kita laksanakan dengan baik, maka kita akan mendapat predikat orang yang bertakwa. Demikian juga jika kita atau seseorang atau siapapun menjauhi larangan yang disampaikan oleh Allah, maka juga kita akan menjadi orang yang bertakwa. Itulah pengertian takwa menurut para ulama. Kemudian hadis maupun Al-Quran tentang takwa, banyak sekali ayat Al-Quran yang membahas tentang takwa. Di antaranya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah sesungguh-sungguhnya takwa, dan jangan sampai kalian meninggal kecuali kalian dalam keadaan pasrah, dalam keadaan muslim. Nah, ayat ini merupakan ayat yang sangat populer tentang takwa. Dalam ayat tersebut kita bisa memahami bahwa Allah memerintahkan kita secara langsung untuk bertakwa, untuk melaksanakan perintah, menjauhi larangan, serta takut kepadanya dengan cara tadi itu pendekatan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Dalam ayat tersebut kita juga diperintahkan untuk menjadi orang yang bertawakal, berpasrah kepada Allah hingga kita nanti meninggal dunia. Dengan demikian, jika kita meninggal dalam keadaan muslim, dalam keadaan pasrah total kepada Allah, maka kita akan mempunyai harapan bisa selamat di akhirat kelak. Kemudian hadis yang berkaitan dengan takwa, dan ini merupakan inti pembahasan kita, yaitu yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Dzar dan dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Imam Hadis At-Tirmidzi. Lafaznya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'as sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Rawahu Tirmidzi. Dari Abu Dzar berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertakwalah kalian semua kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik. Niscaya perbuatan baik itu akan menghapuskan perbuatan buruk sebelumnya. Dan pergaulilah manusia bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Nah, dengan hadis tersebut kita bisa memahami setidaknya ada 3 poin utama yang terdapat pada hadis. Yang pertama adalah hendaknya kita bertakwa dimanapun kita berada. Tidak memandang apa kita di madrasah, di sekolah misalnya, di rumah, di masjid, di majelis taklim, di perjalanan, dimanapun kita diperintahkan untuk selalu bertakwa. Takwa tanpa memandang tempat maupun waktu. Yang kedua, poin yang kedua yang terdapat pada hadis tersebut adalah ittaqillah haitsu ma kunta. Hendaknya kita mengikuti perbuatan buruk yang telah kita lakukan dengan perbuatan yang baik, maka niscaya perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan buruk itu. Nah,
penghapusan perbuatan baik dengan perbuatan buruk oleh perbuatan baik ini merupakan suatu keniscayaan, karena ketika kita melakukan suatu kesalahan, keburukan, kemudian kita menyadarinya, kita menyesalinya, kemudian kita beriktikad baik untuk mengikuti dengan perbuatan yang baik, itu menunjukkan sebuah kemajuan yang sangat baik. Sehingga dengan adanya perbuatan baik yang terakhir yang kita lakukan itu secara langsung ataupun tidak langsung akan menghapus perbuatan yang buruk yang telah dilakukan itu. Dan poin yang ketiga yang ada dalam hadis tersebut adalah hendaknya kita bergaul atau bergaul kepada sesama manusia dengan akhlak yang baik. Nah, di hadis ini tidak dibatasi manusia di situ apakah sebagai orang muslim, bergaul dengan orang muslim, sesama muslim seperti kita ya, atau dengan agama yang lain, atau dengan suku yang lain, dengan ras yang lain, dengan bangsa yang lain, tidak dibatasi. Artinya dengan hadis tersebut kita diminta untuk bergaul dengan baik kepada semua unsur manusia yang ada di dunia ini, karena kita tahu bahwa Allah menciptakan manusia itu dalam berbagai suku, berbagai bangsa, berbagai agama. Nah, dengan adanya penciptaan yang bermacam-macam itu, kita dituntut untuk selalu berbuat baik kepada mereka, sehingga nanti di bumi ini timbul sebuah kedamaian. Oke, itulah pemahaman terhadap hadis tentang takwa. Kemudian apa sih ciri-ciri atau karakteristik orang-orang yang bertakwa itu? Nah, orang yang bertakwa, kalau kita kembalikan kepada pengertian yang pertama tadi, yaitu jika seseorang melaksanakan perintah, apakah itu perintah yang bersifat wajib, ya, sholat fardu 5 waktu, sholat ibadah puasa Ramadan, zakat fitrah, maupun perintah-perintah yang bersifat sunnah, sholat sunnah qabliyah ba'diyah, duha dan lain-lain, kemudian memberikan sedekah kepada orang lain dan lain-lain. Itu jika seseorang telah melaksanakan itu, maka dialah menjadi orang yang bertakwa. Demikian juga orang yang telah menjauhi atau meninggalkan larangan Allah, baik larangan itu bersifat haram, bersifat makruh, ataupun larangan yang lain yang di luar dari hukum dan dua hukum tersebut, itu juga merupakan bagian dari karakteristik dari orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang ketiga berikutnya yaitu amalan fadilah atau keutamaan orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu pertama dia akan selalu dekat kepada Allah, karena dia selalu melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Dia juga mendapatkan pertolongan Allah, perlindungan Allah, dan karena dia adalah sudah berakhlak yang baik kepada sesama manusia, dia juga akan dekat dengan manusia. Dan kedekatan itulah dia akan mendapatkan manfaat yang lain yang mungkin dia belum diketahuinya, gitu ya. Dan yang terakhir, contoh perilaku orang, contoh dari perilaku takwa. Nah, dalam hal ini kalian sebagai pelajar, ketakwaan yang bisa kalian lakukan mulai dari melaksanakan perintah agama, sholat 5 waktu dengan tepat, kemudian puasa di bulan Ramadan, zakat fitrah, ataupun mungkin kita kaitannya dengan orang lain, berbakti kepada orang tua, membantu orang tua, taat kepada bapak dan ibu guru, berbuat baik kepada sesama teman, baik di sekolah maupun di rumah, dan juga perbuatan baik yang lainnya. Nah, itu beberapa contoh perbuatan yang terkait dengan ketakwaan. Nah, saya kira pembahasan hari ini cukup. Semoga apa yang Pak Rahmi sampaikan bisa diterima dengan baik, dipahami dengan baik, kalian bisa melafalkan hadis tentang takwa, bisa menghafalkan, dan kemudian bisa memahami kandungan dari hadis tentang takwa, dan tentu pada akhirnya semoga kita semua dan kalian bisa mengamalkan hadis tentang takwa itu dengan baik, sehingga kita menjadi orang yang selamat di dunia maupun di akhirat. Pembelajaran ini cukup, mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.